Shalom warga kerajaan. Firman Tuhan menjelaskan asal-usul daripada penderitaan. Seperti saya sampaikan pada minggu yang lalu, ya, Tuhan tidak pernah merencanakan penderitaan, stres, apalagi juga sampai kematian. Tuhan merencanakan manusia untuk hidup kekal seperti Dia. Dalam Mazmur 73 dimulai dengan satu ayat yang paling masuk akal. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tentu saja saudara, ya. Tetapi saudaraku, melalui 2,5 tahun apa yang terjadi corona pandemi ini yang saya beri nama akademi, banyak orang berkata pada saya, "Pak, itu teman kita itu begitu baik, kenapa dia mengalami malapetaka, mengalami mati sebelum umurnya dan sebagainya?" Saudaraku, Mazmur 73 menjelaskan. Kata pemazmur, hampir-hampir aku ini backslide. Hampir-hampir aku diundur. Hampir-hampir kakiku tergelincir. Sebab aku melihat, nah ini salahnya, dia melihat apa? Orang fasik. Berbicara tentang perampasan dengan tinggi hati. Tidak ada yang sakit pada tubuhnya, semuanya sehat. Semuanya baik-baik. Dan dia berkata, Tuhan kenapa begini? Sampai aku masuk ke sanctuary, tempat kudusnya Tuhan, dan melihat akhir hidup mereka. Seringkan pertanyaan seperti itu datang pada saudara dan saya. Teman saya itu, saudara saya itu paling baik. Ada seorang ibu telepon saya sambil menangis. Adiknya yang paling cinta Tuhan, tulus hati, itu meninggal di rumah sakit umum pusat. Saya tidak sebut kota yang mana. Karena apa? Saudara, dehidrasi. Tidak ada yang kasih dia air. Tetapi kakaknya yang hidupnya nggak karu-karuan malah survive. Saya bilang, adikmu pasti selamat, tapi kakakmu diberi kesempatan bertobat oleh Tuhan. Dan Mazmur 73 itu akhirnya pemazmur mengerti. Aku melihat akhir hidup mereka. Bagaimana mereka berjalan di jalan yang licin. Tadinya pemazmur hampir tergelincir. Hati-hati saudaraku. Karena itu saya sering menyanyikan Turn your eyes upon Jesus. Amen. Arahkan pandangan matamu kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita arahkan pandangan pada Dia, pertama-tama kita akan mengerti. Di tempat kudusmu aku mengerti. Dan Mazmur 73 membuat dia mengerti, saudaraku. Bahkan dia katakan, aku ini seperti hewan di dekatmu. Hewan itu kan tidak punya akal, ya. Ya saudaraku, karena apa? Dia memandang orang fasik, kelihatannya sehat, kelihatannya gemuk, kelihatannya semuanya oke, meskipun menghujat Tuhan, meskipun hidup dalam dosa. Tuhan berkata, perhatikan akhir hidup mereka. Tetapi saudaraku, akhirnya dengan kemenangan. Ayat 25. Siapa gerangan ada padaku, ya, di sorga selain engkau. Jadi jangan arahkan ke bumi atau menoleh ke belakang, kau akan kecewa, ya. Dan dia berkata, saudaraku, pemazmur berkata, bagaimana tidak ada yang kuingini di bumi selain engkau. Mau hidup yang penuh dengan kepuasan, fulfillment, yaitu cuma Tuhan. Dan dia sekalipun dagingku dan hatiku, my heart, ya, habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, warisanku, tetap Allah untuk selama-lamanya. Think eternity, pikirkan kekekalan. Dan hidupmu akan berkemenangan. Jangan banding-bandingkan diri dengan orang lain. Itu urusan Tuhan. Ketika Petrus melihat kepada Yohanes, apa terjadi pada dia? Dan Tuhan berkata, kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, bukan urusanmu. Urusanmu ikut aku. Your business, your duty, follow me. Saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. God bless you, warga kerajaan. Amin.